Jadi ini sebenarnya materi minggu ini tuh saling terkait ya. Jadi mana yang harus diajarin duluan ya, semuanya saling perlu, saling terkait. Misalnya nih, kita mau ngasih tulisan. Nah, ngasih tulisan, besar kecilnya tulisan itu tergantung dari skala. Jadi kalau misalnya gini, kamu menggambar sebuah denah dengan skala 1:100 di kertas. Kemudian kamu buat lagi denah yang sama dengan skala 1:20. 20 ya, 1:20 di kertas gitu. Otomatis 1:100 itu gambarnya kecil, 1:20 gambarnya gede gitu ya. Nah, kalau kalian membuat tulisan teks yang enak dibaca di 1:20, begitu kamu buat gambar di 1:100 dengan ukuran teks yang sama, tulisannya jadi kekecilan. Itu ngerjain dosen itu, bacanya susah gitu ya. Tapi kalau kalian buat ukuran teks yang nyaman, yang enak di skala 1:100, kemudian kalian print pakai 1:20, si teks itu jadi gede-gede banget gitu. Ini mau ngasih tahu apaan nih, gede banget gitu ya, kayak gimana ya, kok gambarnya segini teksnya gede banget gitu. Biasanya sih agak aneh. Itu biasanya yang jadi komentar seperti itu. Jadi nanti pesan saya di mayor berikutnya, tolong pengetahuan ini disimpan, diaplikasikan terus dari semester ke semester sampai kalian lulus, sampai kalian kerja. Jangan sampai ada satu lembar gambar kerja kalian yang teksnya gede banget, kayak mau nyolok mata gitu ya. Atau ada juga yang teksnya kecil banget, sampai kalau mau baca harus pakai kaca pembesar gitu, atau pakai mikroskop gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Jadi tolong diingat, setiap kalian mau ubah skala, mau pindah skala, ukuran teks harus diubah, harus dipindah. Nah, wajarnya atau idealnya ukuran teks itu saat tercetak di kertas itu tingginya 2 mili. 2 mili ya, untuk teks keterangan. Untuk teks misalnya nama ruang, ukuran berapa meter, itu pakainya 2 mili. Ketinggiannya saat kalian print, kalian ukur di kertas itu 2 mili tingginya. Untuk lebih menegaskan misalnya judul gitu, itu bisa diperbesar, bisa sampai 3 mili atau 4 mili. Jadi di sini saya akan coba menjelaskan. Pertama, itu kita menentukan dulu skalanya bagaimana. Cara menentukan skala. Tunggu sebentar ya, saya tutup pintu dulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk menentukan skala, yang perlu kita ketahui itu adalah ukuran kertasnya. Nanti kita mau mencetak gambar ini di kertas ukuran berapa gitu. Nah, untuk mengetahui ukuran kertasnya misalnya A3 atau A2 atau A4 gitu ya, otomatis kita harus tahu dulu ukuran kertas A3 itu berapa, ukuran kertas A4 itu berapa gitu. Oke, bentar, saya coba saya kasih catatan sedikit. Ukuran kertas A4 itu 210 mili nih ya, kita pakai mili ya. Mili kali 297. Udah, hafalin satu aja dulu yang ini. Kertas A4. A3 itu 2 kalinya. Yang 2 kalinya yang mana? Yang ini, yang pendeknya di 2 kalikan. Jadi 420 mili dikali 297. Oke, sekarang kita lihat. Misalnya saya mau ngeprint gambar ini, saya ambil salah satu ya, misalnya, tunggu sebentar, ini asnya saya nyalain dulu, apakah asnya masih ada? Oke, masih ada. Saya copy.
Saya copy, saya taruh di sini, saya buat landscape, rotate, oke, saya matiin lagi asnya. Nah, sekarang saya mau menentukan nih, ini sebaiknya pakai skala berapa? Oh, biasanya pakai skala 1:100, Mas. Oh, biasanya 1:50 gitu ya. Oke, ini gambarnya gambar sederhana, gambar kecil. Kita bisa menentukan, oh biasanya kalau segini nih 1:50. Tapi kadang-kadang ada gambar yang cukup besar. Jadi kalau misalnya biasanya pakai 1:50, ternyata nggak muat gitu ya. Kalian caranya gimana? Nah, di sini saya akan coba tambahkan, kita coba buat dulu kertasnya. Misalnya saya mau ngeprint ini di kertas A4. Kita coba buat gambar kertas A4. Jadi kalau di AutoCAD kan ini nggak ada kertasnya ya. Ini kan luas gitu ya. Ini kayak bidang yang sangat luas ya. Kayak jagat raya gitu. Nah, kita coba gambar kertas pakai rectangle RAC ya, sorry, REC, klik di sini, terus saya ukuran kertasnya. Ini saya pakai R, biasanya supaya versi yang terdahulu tetap ingat ya, pakai R supaya ukurannya nolnya nggak dari ujung sini, tapi dari sini. R 297, koma, ini karena koordinat, jadi saya pakai koma, 210. Nah, kertas A4 itu sebesar ini. Coba kita misalkan saya copy kertas A4 itu taruh di kamar. Nah, ini tuh sebesar ini. Kalau taruh dibandingin sama jendela itu sebesar ini, ya. Berarti ini udah bener ya, wajar ya. Emang kertas A4 emang sebesar itu gitu ya. Sekarang saya hapus dulu yang ini, delete. Saya balik sini. Nah, kemudian untuk menentukan skalanya, kita pakai coba-coba nih, trial and error. Coba saya copy dulu. Sekarang saya scale atau kita skalakan. Nah, ini adalah perintah baru, scale. Jadi, nah, skala, scale. Apa? Shortcutnya SC. Ya, saya balik lagi ke AutoCAD. Nah, ini saya skalakan. Scale, SC, pilih bendanya. Oke, sekarang pilih titik awalnya, base point-nya. Kalau saya klik di sini, nanti dia akan membesarnya ke arah sana, dan ke atas, dan ke sana ya. Kalau saya kliknya di sini, nanti dia membesarnya ke kanan, ke kiri, ke atas. Kalau saya kliknya di sini, membesarnya ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Oke, saya buat di sini aja. Nah, kemudian kita masukkan angka, misalnya kita mau buat skala 1 banding berapa. Anggaplah saya mau pakai skala 1:50. Saya ketik aja 50 di sini. Kemudian saya enter. Nah, ini adalah kertas A4 dengan untuk gambar skala 1:50. Sekarang saya coba, saya masukin, saya copy, tarik, taruh di sini. Ternyata untuk kertas A4 skala 1:50 ini nggak cukup. Ya, nggak muat. Saya hapus, saya buat baru lagi. Ini saya copy lagi. Copy. Kemudian saya scale. SC tadi, kemudian saya isi 100 misalnya. Nah, 100 itu sebesar ini. Wah, kok nggak enak juga ya, gede banget ya. Nah, 100 itu sebesar ini. Kalau pakai kertas A4, A4 1:100. Oke, sekarang saya buat kertas A3. A3 itu 2 kalinya A4. Ini saya copy, taruh di atasnya. Nah, ini kertas A3. Saya buat rectangle baru, saya kotakin, terus saya pindah ke sini, saya rotate. Nah, ini kertas A3, saya copy, kemudian saya scale. SC 50, 1:50. Nah, 1:50 A3 itu segini. Hanya lebih proporsional. Oke deh, misalnya saya pakai 1:50 pakai kertas A3 ya, nggak jadi pakai kertas A4. Nah, di sini kita udah tahu nih, berarti skala yang akan kita pakai adalah
skala 1:50 dengan kertas A3 gitu ya. Yang perlu dicatat ini skalanya 1:50. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu apa enggak? Lagi. Tadi kita udah menentukan skala. Kita udah tahu ini skala ini adalah 1:50 di kertas A3. Yang perlu dicatat 1:50. Sekarang kita harus misalnya kita akan membuat notasi atau dimensi. Dimensi itu ukuran-ukuran ya. Kalau lihat di sini, nah ini dimensi. Dimensi, ini notasi. Notasi apa? Teks. Ini notasi. Nah, supaya ukurannya itu ideal, ukuran apa yang tadi saya bilang pas di print itu tingginya 2 mili, 2 sampai 4 mili, 2 mili itu untuk keterangan, dimensi, notasi, 4 mili untuk subjudul atau misalnya mau ada penekanan, 3 mili atau 4 mili. Nah, untuk itu kita akan buat dimension style-nya dulu. Di sini saya akan coba jelaskan atau share cara membuat dimension style. Dimension style itu adanya di sini kalau kalian buka ini ya. Khusus untuk yang AutoCAD 2018 itu ada di sini. Mulai 2018 sampai mulai dari 2000 berapa ya? Kalau di 2010 saya sebenarnya lebih familiar pakai 2010 sih. 2010 bukan di sini ada sendiri, ada apa toolbar-nya sendiri untuk itu ya kalau nggak salah nanti masalahnya di laptop ini nggak ada 2010 ya. Oke, nggak apa-apa. Ini saya coba jelaskan yang versi 2018 dulu aja ya. Nah, di sini, ini kita bisa buka di sini. Nah, ini belum ada. Kita mau, jadi biasanya gini, dimension style itu kita buat sebuah file atau sebuah settingan untuk tiap skala. Misalnya saya mau buat dimension style untuk skala 1:50 gitu. Setelah itu saya buat lagi dimension style untuk skala 1:100. Oh iya, untuk detail atau potongan biasanya saya pakai 1:20. Saya buat lagi dimension style untuk skala 1:20. Untuk detail biasanya 1:5 atau 1:2. Berarti dibuat lagi dimension style-nya. Nah, nanti setelah dibuat, kita tinggal pilih di sini mau pakai yang mana gitu. Ya. Nah, sekarang cara membuatnya begini. Saya coba share sedikit. Sebenarnya sudah ada di sini di pertemuan kedua saya sudah pernah sharing. Nah, dimension style itu ada di sini, dimensi. Hari ini kita akan belajar ini. Jadi, pertama adalah yang harus kita tentukan, kita harus buat text style-nya dulu. Kita mau pakai teksnya kayak apa, mau pakai font-nya apa gitu ya. Oke, bisa mulai dari apa? Saya jujur agak kurang familiar untuk ini untuk apa? Untuk 2018. Kalau 2010 ini ada pilihannya, tapi untuk tekstil di 2018 mungkin kalau ada yang pernah tahu bisa share juga di sini. Jadi harusnya pertama kali kita buat tekstilnya dulu, kemudian kita buat dimension style-nya. Oke, tapi di sini kita coba langsung aja dimension style, di dalamnya kita akan buat tekstilnya. Cara buat dimension style kita pencet huruf D, enter. Standar default, secara default dia ada standar, tapi kita nggak akan pakai ini. Saya buat new. Anggap biasanya saya akan kasih nama di depannya. Misalnya karena ini punya saya kasih nama Dani misalnya. Kemudian di belakangnya saya kasih keterangan untuk skalanya 1 banding berapa, misalnya 1:50. Udah cukup itu aja. Jadi ini skala untuk 1:50. Saya continue. Nah, lihat cek dari tab, ini tab ya, ini tab, beberapa tab. Tab dari yang paling kiri, yang harus kalian ubah itu ini, semua yang tulisannya by block, coba dicek semua. Yang tulisannya by block,
ini settingan cara saya ya. Mungkin kalau kalian cari di YouTube, mungkin ada cara yang lain lagi atau ada settingan yang lain lagi. Ini yang biasa saya pakai. Semua yang tulisannya by block diganti jadi by layer. Oke. Terus semua angka yang bisa diubah diisi angka 2. Karena tadi 2 mili ya. Oke, 2. Udah, nggak ada lagi yang bisa, ini nggak bisa diklik. Udah semua ya. Sekarang saya pindah ke selanjutnya, tab selanjutnya. Ini bebas. Mau pakai yang ini secara default boleh. Kalau kalian misalnya lihat gambar-gambar arsitek, itu gambarnya kayak gini. Itu boleh juga. Atau mau yang lain, silahkan. Di sini saya coba pakai default dulu aja, pakai ini aja. Nah, terus semua angka yang bisa diubah jadi angka 2 kecuali radius ya, kecuali sudut. Oke, arrow size saya isi 2. Center mark saya isi 2. Ini diisi 2 juga. Ini diisi 2 juga. Oke. Sekarang saya pindah ke teks. Nah, di sini baru ada text style. Ini kalau di sini harusnya saya buat text style dulu, tapi karena judul saya belum nemu caranya untuk di 2018 untuk buat text style dari halaman AutoCAD-nya. Jadi di sini kita baru buat text style di sini. Oke, saya buat baru di sini secara standar, dia cuma ada standar. Saya klik di sini. Ya. Kemudian saya buat new. Saya kasih nama, misalnya pakai nama saya aja, Dani misalnya. Oke, saya mau pakai fontnya itu, saya misalnya mau pakainya Calibri misalnya. C Calibri. Oke, yang lain nggak usah diubah. Apply, close, ya. Text height. Nah, text height semua yang bisa diubah, angkanya diubah jadi angka 2. Oke, kemudian yang by block diubah jadi by layer. Oke, udah selesai. Jadi nanti seperti ini. Sekarang saya pindah ke teks, ke tab fit. Oh ya, ini kalau dibuat horizontal, sangka semua angkanya dia akan horizontal. Kalau align, dia akan ikut seperti ini. Kelihatan ya? Kalau horizontal, nah kalau kita buat dimensi, nanti kalau garisnya miring, dia tetap horizontal angkanya. Oke, saya pakai yang align aja, supaya tetap bisa miring. Pindah ke fit. Nah, di fit ini yang perlu diubah sebenarnya cuma ini aja. Ini angkanya menyesuaikan dengan skala berapa yang mau kita buat. 1:100, kita isi 100. 1:50, kita isi 50. Oke, ini saya 1:50, saya isi 50. Sekarang primary unit. Nah, ini perlu diperhatikan juga di sini. Karena kita udah pakai mili, jadi precision-nya 0 aja. Jadi nggak usah ada 1532 mili, 32, berapa mili. 1 mili aja udah kecil gitu ya. Kalau pakai koma udah tambah kecil lagi gitu. Jadi presisinya biasanya saya kasih 0. Terus, nah, scale factor ini nanti kalau misalnya ada dosen yang nggak mau pakai mili, maunya pakai senti, ini tinggal diisi 0,1. 0,1. Jadi otomatis nanti harusnya 1 meter itu 1000 mili, kalau ini diisi 0,1 itu akan dikali 0,1. Jadinya cuma 100 cm gitu ya. Tapi karena di sini kita pakai mili, saya tetap pakai 1 aja. Jadi tetap angkanya ribuan kalau meter.
Udah sampai di situ, oke, tutup. Close. Sekarang saya coba lihat di layer, apakah sudah ada layer dimensi? Oh, ternyata belum ada. Saya buat baru layer baru, misalnya layer text, layer satu lagi, dimensi. Oke, dimensi misalnya saya kasih warna abu-abu. Teks misalnya saya kasih warna kuning. Oke, tutup. Nah, sekarang ini saya coba cek di ini dulu. Ini sudah ya, tadi sudah dijelasin. Buat font baru, kemudian dimension style ini sudah dijelasin juga. Sekarang kita akan membuat dimensinya. Ini lanjut dulu aja ya. Kita lanjut dulu aja. Nanti kalau setelah ini kalau ada yang mau ditanyakan, baru saya buka untuk pertanyaan. Nah, untuk buat dimensinya sekarang, saya akan pindahin ini ke dimensi. Kemudian saya nyalain as-nya. Terus, saya pindahin ininya ke 50. Oh, udah masuk ke 50 otomatis ya. Sudah, jadi tekstilnya pakai Dani, dimension style-nya pakai yang 50. Berarti udah oke, udah terpilih. Sekarang tinggal buat dimensinya. Ini bisa diambil dari sini, cuma saya belum pernah pakai ini. Jadi ini ada dim linear. Dim linear tuh kayak gini. Saya klik dari tengah, dari as. Oke, sampai ke sini. Tarik ke bawah. Lagi. Nah, kalau jujur saya nggak pernah jarang pakai ini, pakai apa? Pakai icon, jarang pakai pakai icon-icon ini. Saya pakai shortcut. Jadi kalau dim linear itu shortcutnya DL, dim linear, ya, dim linear, DLI, sorry maaf, DLI, dim linear. Oke, kita cek dim linear DLI dari sini ke sini. Oke, terus DLI lagi saya spasi aja atau spacebar atau enter untuk mengulang perintah sebelumnya. Oke, sampai ke sini. Aduh, nggak pas tuh. Nah, lihat, yang nggak pas gini nih, kalau kalian lihat di nilai ujian, ada presisi. Jadi kalau ada yang kayak pas saya cek ternyata ada yang nggak pas penempatannya, itu berarti akan mengurangi nilai presisinya ya. Karena AutoCAD itu harus presisi. Nah, udah pas. Lagi, DLI lagi. Dari sini sampai ke, anggaplah sampai ke mana nih? Oke, sampai ke sini. 2 meter. Terus dari sini sampai ke asnya yang depan. 4 meter. Oke, sekarang total. Saya buat lagi, spasi lagi dari sini sampai ke ujung. Oke. Terus DLI lagi dari sini ke sini. Oke, saya buat lagi dari sini ke pojok. Saya buat lagi satu lagi dari ujungnya, dari ujung ke ujung ya. Oke, anggaplah seperti itu. Jadi dim linear itu untuk membuat seperti ini. Sekarang ternyata ada dosen yang nggak mau pakai mini, mintanya pakai senti. Berarti bukan 5.500 tapi 550. Gimana caranya? Kita udah buat kayak gini, apakah gambarnya dikecilin? Jangan sampai ngecilin gambar. Caranya adalah balik lagi ke D lagi, pilih yang tadi ini, terus modify. Langsung masuk ke primary unit, scale faktornya ini 0,1. Titik 1. Oke. Close.
Nah, otomatis ini jadi satuannya senti. Atau maunya pakai meter, tapi ada berapa, ada 3 angka di belakang koma. Caranya gimana? Sama juga, D modify, berarti itu kalau 3 angka di belakang koma berarti 0,00, terus ininya 0,001. Oke, close. Nah, ini jadi 5,5 meter, 15 meter, 1 meter, 2,5 meter gitu ya. Oke, saya balik lagi, saya nggak mau pakai ini, saya modify lagi, sorry bukannya modify, saya balik lagi ke 0, ininya saya 0. Oke, sorry, 1, kok 0 sih? Ya, oke, close. Nah, balik lagi. Jadi ini ke milimeter lagi. Nah, sekarang kalau misalnya saya butuh lagi nih dimension style untuk skala 1:100. Gimana caranya? Apakah buat dari awal lagi? Nah, kalau kita udah pernah buat sekali, tab D, enter, udah buat satu yang ini, terus saya mau buat lagi yang skala 1:100, saya tinggal ambil dari yang ini aja. Ambil yang ini, sorry, klik yang ini, terus buat new, lihat ya, start with yang ini, yang tadi udah kita buat, cuma namanya saya ubah jadi 1:100. Continue. Nah, yang diubah di sini cuma di tempat di feed-nya aja, dari 50 saya ubah jadi 100. Dah selesai. Itu aja. Saya butuh lagi buat 1:20. Kita buat baru lagi. Baru lagi di sini, kemudian namanya saya ganti jadi 1:20. Startnya dari yang 100, nggak apa-apa, sama aja sama 50. Oke, lanjut, continue, yang pindah ke feed, saya ganti, ini jadi 20. Oke, close. Nah, sekarang kalau saya misalnya buat skala 1:100, coba ini saya pilih yang 100, 100, 100, nah ini dia. Saya pakai 100 di sini, terus saya ke DLI, dari sini ke sini. Nah, dia akan lebih besar karena nanti pas tercetak gambar layoutnya itu lebih kecil, jadi angkanya sama hurufnya, fontnya itu diperbesar sama dia. Oke, lagi. Oke, apa-apa ya, lanjutin dulu aja ya sampai selesai. Oke, ini skala 1:100, ini skala 1:50. Lebih enak yang mana? Kalau saya lihatnya begini, lebih enak yang ini, ya, kalau gambar kecil. Tapi kalau dia saya perbesar, gini, akan lebih enak yang ini, daripada yang ini kegedean, kayak nyolok gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum saya masuk ke fasilitas dimensi yang lainnya. Saya buat new. Oke, open. Otomatis ini nggak ada nih. Ya. Sorry, kok ini? Oke. Ini kosong nih. Balik lagi ke standar lagi. Nah, ini kemudian ada default baru lagi, anotatif. Ya. Yang tadi hilang, nggak ada. Terus saya perlu, apakah saya harus buat lagi dari awal? Sebenarnya nggak perlu sih. Kalian tinggal buka ini, ambil yang mau dipakai, ya, terus kopinya itu pakai kopi yang bukan kopi yang ini ya, kopi ini bukan ya, bukan kopinya pakai kopi Ctrl C. Nggak, saya cuma pengen tahu di sini ada nggak ya kopi yang di sininya, nggak ada ya ternyata ya, kayaknya nggak ada.
Oke, pakai Ctrl C aja deh. Shortcutnya yang dari Windows untuk semua aplikasi kan copy itu Ctrl C kan, Ctrl C. Atau kalau mau di sini biasanya diklik kanan, diklik kanan, kemudian clipboard. Nah, copy, Ctrl C. Terus saya pindah ke yang baru, saya paste di sini, paste itu Ctrl V. Lihat ya, zoom extend, set E. Sekarang dilihat. Nah, udah ada yang tadi saya buat di file sebelumnya, gitu. Jadi kalau misalnya males mau buat, kamu pernah buat di file yang mana, ingat nama filenya apa, silahkan dibuka, di copy, paste di file yang baru. Untuk fasilitas yang lainnya, di sini ada dim line, ada dim radius, ada dim diameter, ada dim angular, ada quick leader. Itu untuk apa aja gitu ya. Oke, saya coba, ini mungkin dikirim kali ya. Nah, bisa nggak? Ish, kenapa jadi begini? Oke, kelihatan kan ya? Tetap kelihatan kan? Oke, sekarang Kelihatan. saya mau coba, misalnya saya buat sembarang apa benda, saya pakai polyline. Oke, misalnya gini. Terus saya mau ngukur ini. Tadi kalau pakai itu kan pakai, coba nih ini saya pakai yang 1:50 aja, atau 1:50. Sekarang saya pakai DLI yang tadi, DLI. Dari sini ke sini, oke, aman, bisa. Dari sini ke sini, nah dia akan seperti ini kalau pakai DLI. Jadi diukurnya itu tetap rata. DLI lagi dari sini ke sini. Padahal saya mau mengukur dari sini ke sini, bukan dari sini ke sini gitu. Gimana caranya? Itu kita pakai dim align, DAL, ya, DAL. Dari sini, oke, jangan ini, udah, tadi udah, yang dari sini ke sini. Nah, seperti itu. Oke, dari sini ya, buat contoh aja, ke sini. Nah, jadi kalau dim align, dia akan ngikutin sudutnya, sudut garisnya. Jadi nggak dibuat tegak lurus. Kalau pakai dim DLI, sini ke sini lagi. Kalau saya tarik ke atas kan kayak gini. Kalau saya tarik ke samping, itu jadi kayak gini. DLI lagi, sorry. Nah, kayak gitu. Ya. Oke, jelas ya perbedaan antara dim linear sama dim align. Sekarang saya pindah dulu ke DAN, dim angular. Apaan tuh gitu ya? Oke, dim angular itu untuk ngasih notasi sudut. Misalnya DAN garis ini sama garis ini. Nah, ini 101 derajat. DAN garis ini sama garis ini. 35 derajat. 135. DAN garis ini sama garis ini. Terus kalau baliknya bisa nggak? Bisa juga sama DAN lagi, atau saya spasi aja. Ini sini, cuma nariknya nggak ke sini tapi ke belakang. Waduh, ini dia mau mintanya itu ya, nggak bisa langsung semua ya. Coba nanti kalian cek di masing-masing. Setahu saya sebelum saya pakai 2018 itu, kalau saya tarik ke belakang ini semua yang apa, yang akan terlihat itunya sudutnya ya. Oke, seperti itu. Kemudian saya coba buat circle. Saya coba buat apa namanya, arc, ARC, arc.
Oke, nah ini dim angular udah. Sekarang dim radius, DRA. Radius itu apa sih? Radius itu jari-jari ya. Jari-jari itu yang bawahnya ini diameter. Bedanya apa antara jari-jari sama diameter? Ada yang tahu? Jari-jari setengah lingkaran, Mas. Iya, jadi kalau diameter itu utuh dari ujung ke ujung, kalau jari-jari itu dari titik pusat sampai ke tepi. Jadi eh, diameter itu 2 kalinya jari-jari ya. Oke. Radius itu jari-jari, diameter itu diameter. Oke, sekarang kalau saya DRA, saya klik aja sembarang sini misalnya, saya tarik. Nah, itu kelihatan tuh. Radiusnya 591. Lagi, tarik sini, tarik ke dalam, radiusnya 865. Itu kalau pakai DRA. Sekarang saya pakai DDI, dim diameter. Nah, ini ada logonya, diameter. Ini 2 kalinya ini, 1182. Ulangin. Diameternya 1729. Ini titik pusatnya. Ini titik pusatnya. Ya, otomatis dia keluar titik pusat. Baik pakai DAN atau pakai apa? Pakai radius, DDI atau DRA, itu tetap keluar titik pusatnya. Jadi akan memudahkan waktu kita mau pengen tahu nih di mana sih titik pusatnya center dari kurva ini gitu ya. Ini ada di sini. Oke, seperti itu. Sekarang satu lagi, terakhir, quick leader. Quick leader itu apaan sih? Leader itu apa? Shortcutnya LE, jadi nggak pakai Q, cuma LE-nya aja. LE, ini buat ngasih keterangan. Saya klik di sini, tarik ke atas, tarik ke sini, terus saya klik, dia akan nanya specify text width, saya 0 aja, nggak usah saya ubah, enter. Kemudian langsung ditulis apa, misalnya ini kurva. Oke, saya buat lagi LE lagi dari sini. Ini nggak kena ya, saya tarik sembarang deh. Kok nggak mau nempel? Nah, oke, tarik ke sini lagi, saya enter, saya ketik ini lingkaran. Oke, seperti ini. Oh, ini besar, salah. Double klik. Kemudian ini saya ubah jadi N kecil. Oke, seperti itu. Sementara ada yang mau ditanyain dulu? Gimana? Paham? Bisa ya? Masih gampang kan ya? Gampang apa susah? Kalau kalian mau cek file ini ada di materi pertemuan kedua. Coba cari di Google Classroom. Silahkan buka GC-nya di pertemuan kedua. Saya udah kasih file ini. Jadi kalau kalian belum pernah buka, coba dibuka, di-download untuk dibaca-baca lagi ya. Oke, ada yang mau tanyain nggak? Nah, terakhir sebelum saya tutup, sebelum di absen dan ditutup, saya mau kasih sedikit trik. Nah, supaya saya mau ngasih keterangan nih, kayak gini. Saya mau kasih keterangan tulisan, toilet atau apa gitu ya. Tapi ukurannya sama ukurannya dia gitu. Nggak lebih besar atau nggak lebih kecil. Caranya gimana? Ini trik yang biasa saya pakai adalah, pertama saya ini kan pakai 1:50 ya. Saya pindah dulu ke 1:50, oke udah benar 1:50. Kemudian saya pakai LE tadi, quick leader. LE sembarang aja. Enter, terus saya isi sembarang lah. Misalnya gini. Oke.
Ini saya hapus. Ini saya copy. Pegang, taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini, sini, sini. Ya, udah. Terus ini tinggal double klik, ganti namanya, kamar tidur. KM garis miring PC. Kamar tidur utama. Geser agak ke tengah. Ruang keluarga. Teras. Teras. Carport. Taman. Oke, ini juga taman. Oke, sekarang saya mau tambahin ketinggian lantainya. Pernah baca kan ya? Misalnya ruang keluarga ini saya anggap 0,00. Enter. Plus minus, cara ngasih plus minus gimana? Klik kanan, simbol plus minus. 0,00. Oh, jauh amat. Kenapa tadi? Ulangin simbol plus minus 0,00. Kenapa gini ya? Udah nggak apa-apa lah. Oke. Terus kamar mandi turun 2 cm. Enter. Nah, kalau turun berarti bukan plus minus tapi minus 0,02. Kenapa gini ya? Kayak gini aja deh. Dapat aja deh. Ini juga sama. Klik kanan, simbol plus minus 0,00. Oke. Sekarang kamar tidur ya sama kayak gitu ya. Biasanya beda nih teras. Teras biasanya turun juga, turun 2 cm misalnya. Berarti minus 0,02. Taman biasanya turun 20 cm. Enter minus 0,20. Oke. Kurang lebih. Saya balik ke backflash ke belakang sebentar. Balik ke waktu kita membuat kertas. Ingat, ini kertas masih kosong. Ini kertas kosong nih, benar-benar ujungnya kertasnya kayak gini nih. Nah, kalau kita mau buat kop, kita buatnya dari sini. Jadi sebelum diperbesar ke sini, kita buat dulu di sini. Biasanya kop gambar itu offset dari sini ke sini biasanya 1 cm aja, 10 mili. Nah, kemudian ada kop lagi di sini. Ada yang di sini misalnya offset 5 cm misalnya. Nah, gitu ya. Ini saya hapus, ini saya trim. Atau ada juga yang kopnya itu di bawah. Berarti bukan pakai yang ini. Oke, kopnya itu ada juga yang di bawah. Offset misalnya 4 cm atau 3 cm. Nah, kayak gitu.
Jadi kalian ini tinggal main offset aja, offset atau copy gitu ya, sampai jadi cop. Nah, ini dia copnya. Jadi kalau ini contoh aja, jadi saya itu biasanya saya udah buat gambar ini, lihat, ini udah ada gambar pintu, udah ada gambar berbagai macam kop untuk proyek mandiri, misalnya RKB, kertas A4, ini untuk proyek mandiri kertas A3, ini buat IMB, kertas A1 gitu ya. Jadi saya udah punya beberapa kop. Ini buat seni rupa. Wah, udah ada seni rupa nih. Mayor 2. Nah, ini kayak gini. Jadi kopnya seperti ini. Ini kertasnya A3. Oke, ini saya copy misalnya. Saya taruh di sini. Nah, ini dia. Udah jadi kopnya nih. Sekarang tinggal diskalain. Terus ukuran ininya gimana, Mas, tulisan-tulisannya? Oke, tulisan-tulisannya sama aja kayak yang tadi. Saya berarti harus buat dimension style yang 1:1. D, ya, D, new, ini saya hapus, saya ganti 1, continue, ini ganti 1. Oke, close. Sekarang saya buat LE. Tunggu, ini pakai yang mana nih? Udah pakai 1:1 belum? Udah. LE, tulis misalnya mata kuliah. Oke. Ini tinggal dihapus, misalnya udah ada tempatnya, kamu tinggal masukin sini. Oh ya, tapi saya maunya lebih besar, nggak 2 mili. Ya silakan aja, kalau 3 mili kan berarti kan diskalain berapa tuh? Atau bisa juga di sini diganti ke ininya 2, jadiin 3. Nah, kayak gitu, berarti ini 3 mili nanti. Terus apalagi, tulis lagi, apalagi. Jadi sebenarnya intinya semua manual, ya. Terus jarak ini gimana? Nah, untuk yang sekarang, untuk yang tugas 1C, kopnya kalian bebas. Isinya silakan dibuat seperti ini boleh, atau boleh juga seperti ini. Sorry, maaf, sebentar. Nah, bisa juga seperti ini. Mata kuliah, dosen pembimbing, nama sama NIM, judul sama skala, ini nomor gambar, tanggal, nomor revisi, dan sebagainya. Boleh kayak begini. Kalau yang ini itu skalanya berapa sih? Coba, ini skala 1:50. Saya coba perkecil dulu. Copy. SC 1/50. Sistem 3 cm kalau yang pakai cara ini. Jadi dari kop bawah itu 3 cm ke atas. Masing-masing ininya ini 5 mili, 1 cm, 5 mili, 1 cm. Ya, ini dibaginya terserah. Kalau pakai cara yang ini jaraknya dari sini ke sini tuh 4,5 cm. Kalian mau buat 5 cm juga nggak apa-apa. Intinya kalian coba buat kop, ya. Ini isinya sama, mata kuliah, nama proyek, nama sama NIM, nama dosen, judul, gambar, skala, tanggal, ini ada keterangan. Oke.